Video warga yang terus merekam gumpalan awan panas Gunung Semeru memakan jembatan Geladak Perak di Lumajang, Jawa Timur viral di jagat maya di awal letusan Gunung Semeru. Gumpalan awan panas itu bukanlah gunsmoke dangdutan, melainkan bahaya serius yang mengancam jiwa. Sebenarnya, ada fenomena apa di balik erupsi Gunung Semeru dan ulah warga dekati bencana demi konten ini? Kita bahas ya. Awan panas yang bergulung-gulung saat letusan Semeru memang mudah membuat orang terpana. Gumpalannya menjulang tinggi, besi-besi jembatan Geladak Perak seperti terbenam di dekapnya. Perekam kejadian ini seolah tidak memedulikan keselamatan jiwanya. Ia lebih memilih merekam awan panas. Badan Geologi juga menyayangkan hal itu. Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid mengingatkan agar siapapun jangan pernah mencobai awan panas. Lebih dari kabut biasa, awan panas sangat berbahaya. Kecepatannya bisa mencapai 300 km per jam, sementara suhunya bisa lebih dari 400 derajat Celcius. Tidak hanya gas dan abu, awan panas juga membawa bongkahan material berbahaya. Dua bagian, yang satu ke Besuk Koboan, yang satu ke Kalilanang. Wafid pun menyarankan orang menghindari segala aktivitas hanya untuk konten dan sebaiknya tetap mencari informasi yang benar terkait apa yang mesti dilakukan saat erupsi gunung api. Ia pun mengingatkan agar kewaspadaan itu mesti tetap dijaga. Apalagi dalam beberapa kejadian erupsi, Semeru tidak mudah diprediksi. Hal itu rawan memicu tidak idealnya proses mitigasi. Sementara itu, tren warga yang nekat merekam atau sengaja berlama-lama di daerah bencana juga diwaspadai. Dampaknya bisa jadi tidak akan lebih ringan ketimbang peristiwa alam. Peneliti media di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Rani Rastati, menyebut fenomena warga kerap mendekati dan merekam bencana bisa disebabkan beberapa hal. Pertama, adanya kedekatan emosional warga dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam konteks letusan Gunung Semeru, warga bisa jadi merasa fenomena guguran awan panas adalah peristiwa langka yang jarang terjadi. Dengan demikian, mereka ingin menjadi saksi mata dan berkeinginan menjadi perekam utama kejadian langka bersejarah atau first-hand documentation. Fenomena ini didukung dengan banyaknya kanal media sosial untuk menyebarluaskan dokumentasi yang diambil. Dorongan itu lebih kuat sehingga aspek keamanan pribadi di tengah bencana dikesampingkan. Kedua, ada istilah bystander risk perception. Secara sederhana, ini adalah persepsi bahwa seseorang menjadi penonton terhadap sesuatu, termasuk bencana, dan merasa terpisah dari bahaya. Alih-alih menyelamatkan diri sendiri, persepsi itu membawa seseorang untuk diam dan menonton bencana yang terjadi karena memosisikan diri sebagai penonton. Selain itu, menonton, mendekati, dan mendokumentasikan bencana pada jarak tak aman tidak hanya berisiko bagi satu orang, tetapi bisa jadi bahaya berjamaah. Dalam konteks bencana, hal ini bisa mengganggu proses evakuasi tim penyelamat. Risiko lebih besarnya ialah berpotensi menambah korban dari bencana yang sedang terjadi. Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kegiatan ikut-ikutan ini malah menambah bencana baru. Hal itu terjadi pada banjir bandang di Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Bengkulu 19 Januari 2020. Sedikitnya 30 warga menonton banjir bandang dari atas jembatan gantung Cawang. Tiba-tiba, jembatan putus karena tak kuat menahan beban. Bencana baru muncul, 9 jiwa tewas dan 1 hilang. Sahabat Kompas, mendekati bencana demi konten mengesampingkan keselamatan pribadi dan orang lain bisa jadi menambah jumlah korban bencana. Waspada, jaga diri, evakuasi saat bencana, karena tak ada yang sepadan dengan harga nyawa. Mundur. Ngap.